Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gusmita dengan NIM A1D125032 dari R002 dan dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Kenza Febrianata dari R002 dengan NIM A1D1255132 dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Nia Putri dengan NIM A1D1258087 dari ruang R002, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Mas Ibnu Jaipa dengan NIM A1D1259097. Baik, di sini saya sebagai Rizka adalah sebagai pemateri dan di sini menjelaskan materi 4.1 dan 4.2. Mohon disimak ya. Yang pertama yaitu 4. Dan yang pertama, deskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yaitu yang pertama adalah tahap mendengar. Peserta didik mendengarkan guru bernyanyi di awal video. Nah, peserta didik mendengarkan cerita tentang kura-kura sehingga peserta didik dapat mengenai bunyi-bunyi beberapa hewan yang ada pada cerita. Nah, yang kedua yaitu ada tahap memahami. Peserta didik mampu memahami isi cerita tersebut bahwa cara jalan kura-kura berbeda dengan hewan lain. Nah, di sini yang ketiga ada tahap menginterpretasi, yaitu cerita kura-kura mengajarkan agar tidak mudah mengejek dan membedakan orang walaupun kura-kura jalannya pelan namun ia tetap berusaha sampai tujuan. Nah, yang di tahap menginterpretasi ini yaitu menyelipkan kata-kata motivasi, yaitu walaupun kura-kura jalannya pelan namun dia tetap berusaha sampai tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahap mengevaluasi. Menurut peserta didik, kura-kura ini baik dan tidak menyerah. Nah, serta tidak boleh mengejek orang lain karena itu bukan perilaku terpuji. Nah, di tahap mengevaluasi ini itu menjelaskan bahwa sifat mengejek itu bukanlah perilaku terpuji. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahap menanggapi. Peserta didik dapat menceritakan kembali dan dapat menuliskan pesan moral dengan bahasanya sendiri. Yaitu dalam tahap menanggapi ini, kita sebagai peserta didik atau sebagai guru, jika setelah menanggapi, kita harus dapat menceritakannya kembali dengan bahasa kita sendiri. Yaitu yang selanjutnya ada deskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu ada free listening, yaitu mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam bahasan. Yaitu di dalam video tersebut, yaitu guru terlebih dahulu memperkenalkan kosakata, misalnya kura-kura berjalan pelan dan sabar. Yang kedua yaitu ada listening ekstensif, yaitu pertanyaan umum, penetapan konten. Itu di dalam video menayangkan, guru memutarkan video lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik seperti siapa tokoh utama dalam kisah ini. Nah, dan di situ guru bertanya lebih detail tentang apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Contohnya, mengapa hewan-hewan lain menertawakan kura-kura? Nah, yang di sini nih, mengapa hewan lain menertawakan kura-kura? Karena kekurangan kura-kura yaitu disebut jalannya sedikit lambat. Nah, yang ketiga yaitu ada post listening, yaitu menganalisis bahasa teks, mengapa pembicara menggunakan tata bahasa tersebut. Nah, dengar dan ulangi. Dan di dalam video itu guru menyetupkan video
murid mengulangi kata-kata. Nah, guru menuntun peserta didik untuk memberikan pesan moral dari cerita tersebut dan mengajak peserta didik mengulang kalimat walaupun berjalan pelan, pura-pura tidak pernah menyerah hingga berhasil. Nah, di sini juga menyelipkan kata-kata motivasi. Nah, selanjutnya yaitu dari strategi pembelajaran menyimak berikut ini, deskripsikan satu strategi yang menurut Anda paling tepat. Nah, di sini nih disuruh menyimak tentang salah satu strategi. Nah, di sini mempunyai 11 strategi, tetapi kita disuruh memilih salah satu. Nah, di sini saya memilih dari sumber file 2D dan 2F, yaitu strategi ini paling cepat untuk melatih kemampuan menyimak peserta didik. Guru juga lebih mudah mengambil alih fokus peserta didik dengan bercerita. Guru juga dapat menekankan pesan moral agar peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan guru juga lebih mudah mengajarkan sisi positif dan negatifnya kepada peserta didik. Nah, baik, di sini saya sudah menjelaskan materi LK 4.1 dan 4.2. Apakah di sini ada pertanyaan? Kalau ada, silakan angkat tangan. Baik, Kenza. Izin bertanya, apa yang dilakukan jika peserta didik itu tidak fokus ketika menyimak atau mendengarkan video? Cukup, terima kasih. Baik, sebelumnya untuk Masud dan Nia, apakah ada yang bisa bantu saya menjawabnya? Nia, apakah bisa bantu jawab? Baik, saya bisa membantu menjawab. Baik, silakan Nia. Jadi, dari pertanyaan Kenza tadi, kita bisa memakai metode seperti mind mapping atau teknik survey, question, recite, dan review, atau metode Pomodoro. Yaitu dalam metode ini yaitu metode belajar untuk menghindari kebosanan. Jadi kita memerlukan istirahat yang cukup, sangat penting agar menjaga fokus dan konsentrasi. Bagaimana dengan Kenza? Apakah jawaban dari Nia membantu untuk memahami atau masih kurang? Jawabannya sedikit membantu, tapi saya masih kurang puas. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau menyanggah. Bagaimana Masud? Apakah bisa menambahkan atau menyanggah? Kalau bisa, mohon dibantu untuk menambahkan jawaban dari Nia. Oke, baik. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Kenza tadi. Nah, walaupun metode seperti mind mapping, SQ3R atau Pomodoro sering dianggap efektif, tapi kenyataannya tuh tidak semua siswa cocok dengan metode itu. Ada yang justru merasa terbebani dengan aturan waktu Pomodoro atau bingung ketika harus membuat mind map yang kompleks. Selain itu, fokus belajar tidak semata-mata ditentukan oleh variasi metode. Nah, melainkan juga oleh minat, motivasi, dan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, penggunaan metode belajar tidak bisa digeneralisasikan, karena setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ud atas tambahan jawabannya. Apakah Kenza sudah bisa memahami atau merasa puas dengan jawaban Nia dan ditambahkan oleh Mas Ud?
udah cukup. Nah, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya, Baik, Nia. apa saja sih kesulitan yang sering muncul di dalam kegiatan menyimak dan mengapa menyimak menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam komunikasi? Nah, di sini Kenza dan Mas Put, apakah ada yang bisa menjawab? Untuk saya menjawab. Kalau ada, silakan angkat tangan. Baik, Ken, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Nia. Tadi pertanyaannya, apa saja kesulitan yang sering muncul di dalam kegiatan menyimak dan mengapa menyimak menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam komunikasi? Menurut saya, kesulitan menyimak itu berupa pemahaman kosakata, pola kalimat, dan lain-lain. Faktor yang memengaruhi ditinjau dari faktor internal, berupa masalah pendengaran, minat pribadi, bahkan dari motivasi. Sedangkan faktor eksternal, yaitu berupa media pembelajaran, metode pembelajaran, dan tempat. Lalu, menyimak menjadi keterampilan penting dalam komunikasi karena membantu kita memahami pesan dan perasaan orang lain secara akurat, membangun hubungan interpersonal yang aktif, menghindari kesalahpahaman, dan mendukung penguasaan keterampilan berbahasa seperti berbicara dan menulis. Itu dari saya, maaf jika kurang. Bagaimana, Nia? Apakah bisa dipahami atau masih kurang? Baik, terima kasih untuk Kenza karena telah menjawab. Saya memahami dari jawaban Kenza. Baik, terima kasih, Nia. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau masih ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Bagaimana dengan Mas Ut? Apakah ada pertanyaan? Jika ada, angkat tangan. Tidak. Baik, di sini apakah materi yang saya jelaskan tadi sudah dipahami atau masih ada yang kurang paham? Jika masih ada yang kurang paham, maka saya ulangi menjelaskannya. Mungkin bisa diulangin aja, Ristia, soalnya tadi kurang fokus. Oke, baik. Kita ulangi ya. Di bagian kura-kuranya. Itu yang di bagian yang A atau yang B, Mas Bot? Yang kura-kura. Oke, baik. Baik, di sini jika masih kurang paham, saya akan menjelaskan dari awal, yaitu tugas pertemuan 4. Deskripsikan proses menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahapan-tahapan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu ada tahap mendengar. Di dalam video tersebut, peserta didik mendengarkan guru bernyanyi di awal video. Nah, selanjutnya itu peserta didik mendengarkan cerita tentang kura-kura sehingga peserta didik dapat mengenali beberapa bunyi-bunyi hewan yang ada pada cerita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap memahami. Nah, peserta didik mampu memahami isi cerita tersebut bahwa cara jalan kura-kura berbeda dengan hewan lain, yaitu jalan kura-kura lambat. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap interpretasi, yaitu cerita yang berbeda walaupun kura-kura jalannya pelan namun dia tetap berusaha sampai tujuan. Nah, di sini menjelaskan bahwa menyelipkan kata-kata motivasi walaupun kura-kura jalannya pelan namun dia tetap berusaha sampai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap mengevaluasi. Menurut peserta didik, kura-kura ini baik
dan tidak menyerah serta tidak boleh mengejek orang lain karena itu bukan perilaku terpuji. Nah, di sini menyinggung tentang perilaku. Perilaku mengejek orang lain itu disebut perilaku tidak terpuji. Nah, selanjutnya itu adalah tahap menanggapi. Peserta didik dapat menceritakan kembali dan dapat menuliskan pesan moral dengan bahasanya sendiri. Nah, setelah kita memahami apa yang kita baca atau apa yang kita lihat, maka kita harus dapat menceritakannya kembali dan dapat menuliskan pesan moral dengan bahasa kita sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada deskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan-tahapan berikut. Nah, yaitu yang pertama ada free listening, yaitu mengajarkan terlebih dahulu kosa-kosa kata yang terdapat dalam bahasan. Nah, contohnya sebelum guru memulai video, guru memperkenalkan kosakata, misalnya kura-kura, berjalan pelan dan sabar. Nah, yang kedua itu adalah listening ekstensif, yaitu diikuti dengan pertanyaan umum, yaitu guru memutar video lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik seperti contohnya, siapa tokoh utama dalam kisah ini? Nah, selanjutnya itu guru bertanya lebih detail tentang apa yang terjadi dalam cerita. Contohnya, mengapa hewan-hewan lain menertawakan kura-kura? Nah, di sini ditanyakan mengapa hewan lain menertawakan kura-kura. Jadi itu ini adalah seperti pertanyaan. Nah, selanjutnya itu post listening, yaitu menganalisis bahasa teks dan mengapa pembicara menggunakan tata bahasa tersebut, dan dengar dan ulangi. Di video tersebut, guru menyatukan video, murid mengulangi kata-kata yang disampaikan oleh guru tadi. Nah, guru menuntun peserta didik untuk memberikan pesan moral dari cerita tersebut dan mengajak peserta didik mengulangi kalimat, walau kura-kura berjalan pelan, kura-kura tidak pernah menyerah hingga berhasil. Nah, yang selanjutnya yaitu ada yang B. Dari strategi pembelajaran menyimak berikut ini, deskripsikan satu strategi yang menurut Anda paling tepat digunakan guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Nah, di sini ada 11 strategi, tetapi kita hanya disuruh menjelaskan satu strategi atau memilih satu strategi yang kita pahami. Yaitu saya memilih strategi file 2D dan 2F, yaitu strategi ini paling cepat untuk melatih kemampuan menyimak peserta didik, dan guru juga lebih mudah mengambil alih fokus peserta didik dengan bercerita. Guru juga dapat menekankan pesan moral kepada peserta didiknya, dan peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, dan guru juga lebih mudah mengajarkan sisi positif dan negatifnya kepada siswa-siswanya. Nah, di sini saya sudah mengulangi materinya kembali. Apakah masih ada yang kurang menyimak atau kurang mendengar atau kurang memahami? Apakah masih ada? Kenza, Nia, dan Maskud. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Jika ada, silakan tambahkan. Seperti sanggahan atau menambah jawab pertanyaan. Dari kami sepertinya tidak ada. Gimana dengan Nia? Tidak ada, baik. Terima kasih untuk Ristia yang sudah memaparkan materi. Apakah sudah jelas? Sudah, menurut saya. Nah, di sini saya ingin menambahkan tentang menyimak. Saya akan menambahkan materi menyimak, itu menjelaskan apa itu menyimak. Menyimak itu bisa
dibilang seperti proses mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami pesan, informasi, atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara melalui lisan. Nah, setelah saya menjelaskan menyimak ini, apakah ada yang ditanyakan atau masih kurang mendengar atau masih kurang menyimak? Bagaimana Kenza, Nia, dan Mas'ud? Apakah sudah memahami atau belum? Baik, saya sudah memahami. Sudah. Mungkin itu saja yang dari saya. Kak Kenza, Nia, dan Mas sudah memahami, maka saya akan menutup Zoom. Sampaikan semoga bisa dipahami dan disimak oleh Kenza, Nia, dan Mas'ud. Dan apabila ditanyakan kembali, Nia, Kenza, dan Mas'ud dapat mengulanginya kembali dengan bahasa kalian sendiri. Lalu di sini saya akan tutup materi ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.